54 triliun itu besar, Pak. Iya. Tapi kalau gara-gara 2 triliun dana bos dipotong, saya kira itu nggak punya otak tuh, Pak. Nggak punya rasa kemudian terhadap orang-orang miskin tuh, Pak. Iya dong. Menangkan, Pak. Orang yang sedang sekarang terpuruk dengan COVID, dihantam lagi dengan pemotongan itu, Pak. Gimana, Pak? Saya sedih, Pak, dengar itu, Pak. Viral gitu, Pak. Diskriminatif, tidak punya perhatian, seperti anak tiri kami di Republik ini. Lo orang sebelum COVID aja di anak tiri kan, Pak, madrasah swasta, Pak. Sekarang COVID dipotong lagi 100.000, Pak. Saya kira, saya nggak setuju anggaran 2001 kita bahas kalau ini belum clear, Pak. Saya minta itu dikembalikan hak-hak anak miskin itu, Pak. Setuju, Pak. Setuju. Nggak boleh, Pak. Udah janji di depan publik ini, di depan forum ini. Setuju pimpinan. Itu loh. Pimpinan. Apa makanan, Pak? Mungkin Ya, silakan, Pak. Pak Komar ada yang Yang lain juga, Pak. Itu harus dikelirkan, Pak. Balik, Pak. ada. Pak Yandri, saya boleh interupsi, Pak Yandri? Mohon berkenan, mungkin pada saat itu ada yang Dirjen Pendis masih beliau, Pak. Ya, terima Ya, kasih. kita dengar dulu Pak Dirjen, Pak Ali. Nanti kita baru kita respon. Tapi ini Pak Menteri bagi concern kami, Pak. Kalau ini Pak Menteri tidak tertibkan, Pak. Saya kira ini pukulan telak bagi kita, Pak. Berarti kita memang nggak peduli, Pak, sama orang-orang miskin itu, Pak. Jangankan sebelum COVID aja kita hantam. Jadi apa kita duduk di sini, Pak? Buat apa kita disumpah? Kalau tidak memperjuangkan orang miskin itu, Pak. Dan kita bisa, Pak. Bukan nggak bisa. Perjalanan dinas masih ada. Coba lihat mana realokasi 1,5 triliun itu. Banyak, Pak. Perjalanan dinas masih banyak, pembangunan masih banyak. Kenapa orang miskin dipotong? Saya minta ini semua anggota, kita nggak perlu membahas RKL kalau ini nggak clear. Setuju, Dan Pak. hari ini Setuju. saya kira kita tuntaskan dulu isu-isu aktual, Pak. Baik. Nggak perlu bahas anggaran yang akan datang itu. Buat apa kita kalau dibohongi terus? Pak Ketua. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Menteri, Pak Ketua, dan Mau, Pak? Coba Pak Menteri bayangkan, Pak, di Aceh itu, Pak, orang-orang yang di pelosok-pelosok itu, Pak. Dipotong 100.000, Pak, oleh negara, Pak. Gimana, Pak, hati nurani kita, Pak? Iya, mus madrasah. Aduh, mereka nggak COVID aja sudah tertatih-tatih, Pak. Loh kok kita potong dengan alasan nggak bisa? Loh buat apa kita dikasih tugas yang di tempat yang paling enak, Pak? Anggaran triliunan gitu loh. Dan ini nggak terbuka, Pak. Padahal komitmen dulu di ruangan ini juga tidak ada pemotongan dana BOS. Ketika dana BOS dipotong nggak juga ngasih tahu kita, Pak. Seolah-olah persetujuan DPR. Padahal DPR dari awal mengingatkan itu. Dan bahkan kita minta untuk madrasah swasta itu ditambah untuk kotanya atau jaringan internetnya. Kita minta ini malah dipotong, Pak Menteri. Saya yakin Pak Menteri, kalau Pak Menteri tahu dari awal, Pak Menteri pasti juga nggak setuju yang begini, Pak. Karena Pak Menteri hidup ini nggak lama, Pak. Berpikir kita tentang orang miskin itu jauh lebih mulia, Pak, daripada berpikir tentang keuntungan, Pak. Jadi saya kira hari ini para anggota kita nggak perlu dulu bahas anggaran, ya. Kita clearkan dulu masalah BOS. Kali ini menyangkut orang-orang yang berteriak di bawah itu, Pak. Ya, saya kira ini penting nih, Pak Menteri. Ini nggak ada urusan Menteri Keuangan, Pak Kamar, nggak ada, Pak. Itu di internal Pak Dirjen Pendes itu. Maka saya minta Pak Dirjen Pendes yang baru, cobalah komunikatif sama kita, gitu loh. Berdiskusi kita. Apa yang nggak bisa kita lakukan kalau kita diskusi dari hati ke hati, gitu loh. Jangan kayak main kucing-kucingan setelah heboh di publik, baru kita berdebat begini, Pak Menteri. Nggak produktif sebenarnya, Pak. Gitu loh, Pak. Dan ini sudah berkali-kali, Pak Menteri berapa kali di permukaan di forum ini mengatakan permintaan maaf terus. Karena kesalahannya di bawah Bapak juga ngasih input nggak benar gitu loh. Terus sampai kapan kita gini Pak Menteri? Waktu terus berjalan. Sementara yang kita layani sangat banyak masyarakat di bawah. Tolonglah Pak Menteri, tolong Pak Menteri, tolong. Ini saya menangis, mau nangis Pak saya Pak. Kebayang saya Pak, orang-orang di kampung itu Pak, makan aja susah Pak. Orang tuanya menangis, ini dipotong Pak. Diskriminatif, anak tiri katanya di Republik ini. Jadi saya kira anggota yang terhormat, kita harus satukan tekad Pak, bersatu padu. Bahwa kita harus membela orang miskin Pak. Nggak boleh kita diskriminatif di Republik ini Pak. Saya Ketua Komisi 8, Pak Menteri bertanggung jawab nih Pak. Gitu Pak. Jadi hari ini, menurut saya Pak Menteri, coba Bapak konsolidasi di internal Pak. Ini kalau hari ini Pak Menteri jawab atau besok diumumkan publik bahwa tidak ada pemotongan BOS, saya itu kado paling indah Pak bagi anak-anak miskin. Bagi orang-orang miskin Pak yang sedang sekolah sekarang sedang susah. Tapi kalau ini kita teruskan kebijakan yang diskriminatif ini Pak, saya kira kita zalim Pak. Apa kita ini duduk di ruangan AC makan enak, ada kue, ada ini semua negara Pak nyiapkan kita Pak.
Sementara uang negara yang memang untuk orang miskin kita potong. Di mana nurani kita? Saya sekali lagi tidak terima ini, Pak. Dan saya tidak akan membahas RKL tahun 2001, Pak. Tidak akan berani. Sebelum ini clear, kami tidak akan raker dengan Pak Menteri. Ini menyangkut ini, Pak. Sekali lagi hidup ini nggak lama, Pak. Zalim kita, Pak. Dan itu udah janji waktu raker awal. Tidak ada potong dana bos. Faktanya dana bos dipotong. Silakan Pak Menteri. Saya kira rapat kita nggak akan lama lagi, Pak. Ini akan saya tutup nanti. Tadi saya interupsi. Ya kita Pak. Selanjutnya tentang kesenjangan anggaran pendidikan Islam. Memang belum termasuk di sini, tapi termasuk salah satu poin yang sudah kami bahas untuk diklarifikasi. Mengingat arahan Presiden dan Wakil Presiden tentang masalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, seiring perkembangan status kedaruratan COVID-19 yang memunculkan berbagai tantangan, ada 4 isu terkait pendidikan Islam yang saat ini menjadi kebutuhan masyarakat sebagaimana hal tersebut di bawah ini. Pertama tentang penghematan anggaran BOS madrasah sebesar Rp100.000 per siswa pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Dalam rangka menindaklanjuti peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19, Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, perubahan postur dan rincian anggaran pendapatan belanja negara tahun anggaran 2020, Surat Menteri Keuangan Nomor S302 tanggal 15 April 2020 tentang langkah-langkah penyesuaian belanja Kementerian Agama 2020 dan Surat Kementerian Agama Nomor 2251 tentang rekapitulasi penghematan anggaran, bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mendapat penghematan pemotongan sebesar Rp2.459.456.342.000 dari total penghematan Rp2.449.558.712.000. Penghematan tersebut diambil dari dana perjalanan dinas pegawai, dana pertemuan rapat-rapat, kegiatan yang bisa ditunda pekerjaannya, dan dana lain yang memungkinkan untuk dilakukan penghematan. Memperhatikan eksersis penghematan yang sangat banyak, akhirnya Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menetapkan penghematan dari anggaran BOS sebesar Rp100.000 per siswa dengan total anggaran Rp1.024.025.800.000. Akan tetapi juga Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah menetapkan pengecualian penghematan terhadap tunjangan profesi PNS dan non-PNS, insentif guru non-PNS, PAI, guru pondok pesantren dan guru madrasah, PIP madrasah dan PIP pondok pesantren, bidik misi dan KIP kuliah, tunjangan khusus guru 3T, tunjangan dusun non-PNS, dan gaji dan tunjangan operasional perkantoran. Penghematan dari dana BOS terpaksa dilakukan karena konstruksi anggaran program pendidikan Islam Kementerian Agama membawai Satker pusat dan daerah sudah tidak ada lagi yang dapat dihemat, serta berdasarkan analisa pembelajaran tatap muka tidak efektif selama 3 bulan pertama. Di samping itu, anggaran penghematan tidak ada ketentuan yang mengatur alokasi yang akan dihemat, termasuk ada perbedaan antara Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap yang akan dihemat, karena diserahkan sepenuhnya diberikan kepada kementerian lembaga. Berikut adalah gambaran perbandingan beban pembiayaan Kementerian Agama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sumber biayaannya. Kemdikbud mendapat dana 382,6 triliun atau 75,3% dengan rincian anggaran pusat 75,7 triliun atau 14,9%, anggaran 306,9% atau 60,4% transfer daerah untuk melayani 26.747 siswa dan 8.341.482 mahasiswa. Kementerian Agama mendapat dana sebesar 54,9 triliun dengan rincian pusat 4,7 triliun atau 0,93%, Kanwil 50,2 triliun atau 9,88% untuk melayani 9.959.626 siswa dan 1.114.048 mahasiswa dan 4.341.000
309 santri. Kemdikbud mendapat BOS afirmasi, Kemenak belum mendapat alokasi ini. Terkait dengan hal ini, maka Kemenak akan mengajukan usulan BOS afirmasi dan menentukan peruntukan dana tersebut untuk madrasah di daerah 3T. Sudah ngajukan kita. Sudah kita ajukan. Sudah. Dan ini sudah diajukan oleh Kementerian Agama. Anggaran PIP, Kementerian Agama telah melakukan pencairan PIP sesuai basis pada data kemiskinan yang dimiliki oleh Kemensos. Untuk tahun 2020 ini, Kementerian Agama mendapat kuota siswa madrasah penerima PIP tahun 2020 sebanyak 2.005.065 siswa atau 23,62%. Sementara kuota penerima PIP Kemdikbud tahun 2020 sebesar 18.197.308 siswa atau sebesar 40,91%. Kementerian Agama sedang mengusulkan anggaran bantuan kuota gratis untuk pembelajaran jarak jauh kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas dan cara simultan sedang melakukan pendataan nama siswa serta nomor yang berhak menerima bantuan kuota gratis untuk menunjang pembelajaran jarak jauh. Ini agak ada tekniknya, perlu ada dibantu sedikit oleh Pak Dirjen Pendis. Ya, mohon izin Pak. Ya. Terima kasih izin Pak Menteri. Jadi untuk hal yang pertama mengenai penghematan anggaran BOS di madrasah, karena memang tidak ada pilihan lain untuk melakukan penghematan dengan angka yang sangat besar, maka pilihannya adalah BOS. Tetapi kami tengah melakukan penyisiran ulang, melakukan penghematan terhadap banyak hal, mudah-mudahan dana BOS yang sudah dipotong Pimpinan, ini bisa saya dikembalikan. keberatan pimpinan. Ya, apa yang direkomendasikan oleh kami pada awal-awal pandemi COVID-19, kita tegas meminta supaya jangan ada apapun terkait dengan BOS. Bahkan dialihkan untuk kepentingan COVID saja kita keberatan, Pak. Ya. Tapi justru dalam prakteknya, ini malah ada penghematan, Ketua. Ini gimana coba? Ya, izin Pak Menteri. Jadi waktu kita rapat awal Pak, kita kan memang ingin memperhatikan dampak COVID-19 ini Pak Menteri. Iya, iya. Kita saya sampaikan waktu itu, jangankan zaman pandemi Pak, enggak pandemi pun madrasah itu tersiok-siok Pak. Termasuk anak didiknya. Dan Pak Kamar waktu itu ngomong, BOS nggak akan dipotong. Waktu Dirjen Pendis waktu itu. Dan kita sampaikan Pak kepada semua madrasah yang bertanya kepada kita Pak. Nah hari ini mereka viralkan semua itu Pak. Seolah-olah Komisi 8 menyetujui pemotongan BOS 100.000 per siswa. 54 triliun itu besar Pak. Iya. Tapi kalau gara-gara 2 triliun dana BOS dipotong, saya kira itu nggak punya otak tuh Pak. Nggak punya rasa kemudian terhadap orang-orang miskin tuh Pak. Iya dong. Dan sudah janji kan di depan kita nih Pak. Janji aja dibohongi Pak kayak belakang kali. Jadi kami dari Komisi 8 nggak pernah itu Pak menyetujui itu Pak. Dan kalau alasan nggak bisa yang lain, saya kira tidak mungkin lah Pak Menteri. 54 triliun Pak Menteri. Masa untuk orang miskin kita potong Pak? 100.000. Yang orang sebelum aja COVID susah Pak sekolahnya Pak. Apalagi sekarang COVID, orang tuanya nggak kerja Pak, makan susah dan susah. Ada juga minta kuota. Nah ini orang bandingkan Pak antara Kementerian Agama. Jadi saya kira saya jujur Pak tersinggung berat dengan ini Pak. Jadi Pak Kementerian Agama tidak kooperatif dengan apa yang kita bicarakan Pak. Sudah janji kita semua Pak tidak ada pemotongan untuk BOS. Ternyata dipotong Pak. Dan nggak pernah juga disampaikan ke kita kalau itu dipotong dari situ. Kita tahunya setelah ini viral Pak. Itu loh. Jadi saya kira Pak Menteri coba ditertibkan dulu Pak apa cara Bapak memimpin di Kementerian Agama ini Pak. Pak, saya kira betul, saya setuju dengan Bapak. Tapi kan pada saat kita